Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Setelah lama saya tidak membuat video, malam hari ini saya sempatkan untuk membuat video. Tentunya saya berharap video yang saya buat kali ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman, terutama yang baru memulai usaha, atau mungkin teman-teman yang sudah menjalankan usahanya tapi mungkin dirasa masih ada hal-hal yang kurang dalam menjalankan proses kegiatan usahanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan share video saya sehingga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat. Oh ya, ini video saya buat berdasarkan banyaknya teman-teman subscriber yang menghubungi saya. Jadi saya ada nomor WA yang kebetulan bisa teman-teman hubungi. Ada teman-teman yang minta saran, ada yang sekedar sharing dengan saya. Sebisa mungkin saya bahas apa yang teman-teman tanyakan di WA ya. Ada yang saya jawab langsung di WA ya. Kadang-kadang respon saya juga cepat. Ada juga yang saya minta untuk telepon karena kadang-kadang saya juga tidak sempat untuk membalas satu persatu. Dan waktu bulan Januari saya juga agak lama membuat video karena memang kita sedang start untuk eksekusi planning 2021, tapi karena pandemi sehingga beberapa rencana di awal tahun ini harus berubah menyesuaikan situasi dan kondisi. Oke, langsung saja ke pokok materinya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang analisa usaha. Jadi teman-teman, di awal membuka usaha itu ada salah satu hal yang biasanya terlewatkan untuk dikerjakan. Padahal ini adalah salah satu hal yang penting sebelum kita memutuskan untuk memulai sebuah usaha atau menjadi seorang entrepreneur. Nah, ini teman-teman ketika sharing dengan saya itu, ketika saya tanya mereka belum melakukan hal ini. Jadi analisa usaha itu penting ya, analisa usaha itu penting. Terus bagaimana kita mengawali analisa ini? Yang pertama yang harus kita analisa adalah diri kita sendiri. Kita mau jadi pengusaha, kita mau buka usaha misalnya, kita pengennya usaha A, kita kembalikan ke personal kita. Kita punya nggak kemampuan untuk itu? Baik kemampuan secara ilmu, ini yang paling penting ya. Secara ilmu atau teknik, kita harus benar-benar menguasai. Jangan kita pengen usaha A, ternyata kita tidak punya kemampuan untuk menjalankan usaha A ini. Nah, ini yang menurut saya kurang pas. Jadi usaha yang akan kita jalankan harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua ya fisik. Kalau sudah mau jadi pengusaha, fisik itu harus full performa ya. Karena kita harus kerja melebihi karyawan biasa. Durasi waktunya juga panjang, tekanan secara emosional juga panjang. Dan jangan lupa tekanan emosional itu kalau fisiknya lemah ya dia akan kalah. Meskipun secara kasat mata tidak kelihatan ya tekanan fisik itu, tapi itu penting. Jadi kembalikan ke diri sendiri. Saya secara performa keilmuan mampu nggak menjalankan usaha ini? Secara fisik mampu nggak? Misalnya kita mau buka usaha ini mulai pagi sampai malam, ternyata kita tidak kuat sama udara dingin, berarti tidak mungkin kita jalankan usahanya toh. Seperti itu contohnya. Jadi teman-teman harus menganalisa kemampuan pribadi untuk menjalankan usaha itu. Kalau dirasa kurang kemampuannya, ya harus ditingkatkan. Misalnya ilmunya kurang, saya belum punya kemampuan tentang usaha ini, ya belajar dulu ya. Bisa kursus, bisa sekolah, bisa kuliah. Dan yang paling jos, kalau pengen dapat ilmu itu kerja di tempat perusahaan lain, itu paling jos. Jadi nanti kita akan tahu seluk-beluknya langsung. Jadi jangan hanya melihat, hanya bertanya, apalagi kita tidak pernah praktek ya. Itu menurut saya kurang pas. Baik kita kerja dulu di tempat orang ya, sekalian nanti kita dapat banyak ilmu di situ. Selain teknik juga mungkin ilmu manajerial, ilmu macam-macam lah, itu yang saya alami dulu. Jadi kalau dirasa performa secara keilmuannya kurang, maka perbaiki dulu. Kalau performa fisiknya kurang, ya silakan diperbaiki dulu. Kalau misalnya mau kerja malam tapi malamnya enggak kuat melek, ya latihan bagaimana biar bisa melek malam. Kalau mau buka pagi
mungkin teman-teman ada yang susah bangun pagi ngeblok misalnya, ya silahkan belajar untuk bangun pagi karena jadi entrepreneur itu harus bangun paling pagi, tidur paling malam. Itu yang saya alami. Jadi habis subuh misalnya muslim ya, sudah mulai aktivitas, sudah menyiapkan rencana pekerjaan untuk hari ini. Nanti tutup toko seperti ini, saya sudah menyiapkan evaluasi pekerjaan hari ini, ngecek yang belum, apa yang sudah, ada yang masalah apa enggak, sambil menyiapkan untuk besok. Jadi secara fisik harus kuat ya. Nah, kalau sudah analisa secara personal, kemudian analisa keluar ya. Misalnya saya mau pilih tempat di sini, mau usaha. Nah, harus kita kalkulasi. Kita maunya offline apa online usahanya. Misalnya offline saja ya, gampang. Kita mau usaha itu offline. Di area situ harus dianalisa jumlah populasi penduduknya berapa atau jumlah orangnya berapa. Ya, selain penduduk asli yang bermukim di situ, yang lewat di situ berapa, yang naik kendaraan riwa-riwi ya. Akhirnya juga calon konsumen kita harus kita hitung juga. Cara ngitungnya bagaimana? Kalau saya menggunakan metode penduduk 1 kilo dari tempat usaha saya, itu kira-kira berapa? Ya, contohnya usaha fotokopi ya, kalau saya 1 kilo dari tempat usaha itu kira-kira ada populasinya berapa, terus orang yang lewat berapa, itu saya hitung, saya perkirakan, karena itu menjadi salah satu calon konsumen potensial. Selain penduduk asli, misalnya kantornya ada berapa, sekolahnya ada berapa, kalau sekolah siswanya ada berapa, sehingga nanti akan ketemu calon konsumen kita itu berapa. Nah, contohnya setelah kita analisa, kita ketemu calon konsumen nih, populasi aja, misalnya satu area tadi setelah kita hitung, kita perkirakan ada 10.000 populasi. Nanti yang jadi konsumen kita berapa persen? Kalau saya sih nganggapnya 10% gitu aja. Jadi dari 10.000 tadi yang jadi konsumen kita ada 1.000 orang. Nah, 1.000 orang itu apakah transaksi setiap hari? Tidak. Kalau saya maksimal ya 10% setiap hari. Jadi ada 100 orang. Ya. Kalau 100 orang itu transaksi dengan kita setiap hari, misalnya berapa kira-kira besarnya transaksi? Misalnya satu kali transaksi 5.000, berarti 5.000 kali 100, 500.000. Berarti sehari kemungkinan transaksi kita 500.000. Dan mungkin kita perkirakan satu orang transaksi 10.000, 10.000 kali 100 orang, berarti perkiraan transaksi kita dalam satu hari 1 juta rupiah. Nah, tinggal nanti kita bagi yang separuh untuk transaksi jasa, separuh transaksi barang ya. Kalau transaksi jasa kita bisa ambil untung sampai 100%, kalau barang paling keuntungannya sekitar 20-30%. Sehingga kita nanti akan tahu perkiraan pendapatan kita itu berapa. Nah, disitulah nanti kita akan menentukan langkah berikutnya. Jadi tadi analisa calon konsumen ya. Kemudian kita lanjutkan analisa untuk persiapan. Kan kemarin sudah ada video wrap di salah satu video saya ya. Nah, itu baru kita menentukan. Jadi tadi kita sudah tahu konsumen kita jumlahnya berapa. Nah, kemudian konsumen saya ini butuhnya apa. Nah, itu yang kita siapkan. Jadi jangan membeli alat atau bahan yang tidak dibutuhkan konsumen. Ya, eman-eman nanti kesannya akan menjadi mahal. Tapi kalau kita beli alat dan barang yang dibutuhkan konsumen, semahal apapun itu akan menjadi murah karena dia laku dijual dan menghasilkan begitu. Jadi setelah dianalisa jumlah konsumen, kebutuhan konsumen ini apa? Apakah fotokopi, apakah percetakan? Kalau fotokopi ya kira-kira butuhnya yang seperti apa, berarti mesinnya nanti harus seperti apa, alatnya pendukungnya apa begitu. Kalau misalnya mau pelayanan print ya berarti butuh komputer berapa, spek yang bagaimana, apakah hanya untuk aplikasi Office saja, buat Excel, atau ada aplikasi yang lain yang harus dimasukkan di situ, misalnya untuk Corel atau Photoshop, sehingga speknya beda ya. Kemudian printernya harus printer seperti apa, apakah tinta biasa, tinta ori, tinta dye base, gitu, tinta art paper atau tinta sublim. Nah, itu harus ditentukan dari awal. Jangan melihat di tempat lain ada mesin yang kelihatannya bagus terus kita beli seperti di sana. Nah, ternyata kita pasang di tempat kita tidak cocok, akhirnya mesinnya terasa mahal.
Jadi itu tadi pertama analisa konsumen, kemudian baru nyusun RAP ya. Jadi kebutuhan konsumen tadi dimasukkan di RAP, oh saya mau beli ini, saya nyiapkan ini, bla 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 dan sebagainya, sehingga terbentuklah RAP yang bagus dan bisa kita eksekusi. Nah kalau sudah baru dieksekusi. Dan proses eksekusi ini yang harus benar-benar serius. Jadi jangan melakukan eksekusi atau memulai sebuah usaha ketika kita tidak punya analisa usaha. Kita tidak punya keyakinan usaha kita akan berhasil. Jadi ketika dianalisa usaha itu kira-kira tidak berhasil, ya jangan dieksekusi, pindah lokasi atau pindah usaha atau bagaimana begitu. Jangan memaksakan diri. Nanti kita memaksakan diri tanpa analisa usaha yang bagus, akibatnya akan buruk terhadap usaha kita. Bisa kita bangkrut atau usaha kita tidak lancar, seperti itu. Nah kebanyakan teman-teman itu tidak melakukan analisa usaha, sehingga kadang-kadang asal aja, asal buka, asal senang, asal punya uang gitu. Jadi buka usaha itu harus pakai analisa, jangan asal ya. Itu aja singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang masih mau WA saya di 0813-5909-3148. silahkan, sebisa mungkin saya akan membantu menjawab. Kalau saya agak sibuk mungkin slow respon ya, mohon dimaklumi. Nanti bisa telepon saya. Dan terima kasih sudah nonton video saya. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman usahanya menjadi lancar dengan beberapa hal yang saya bagikan. Terima kasih, selamat beraktivitas dan terus sukses.